Coba telepon Mirna sekarang. Gak aktif. Sialan. Sekarang aku minta tolong sama kamu. Kamu cariin orang yang bisa menjaga rahasia ini. Orang itu pura-pura jadi penyanyinya. Kamu tenang aja, Lis. Aku udah ada calonnya dan dia adalah sepupu aku. Namanya Kristi. Kamu nggak perlu khawatir, Chris. Kamu nggak akan pernah disuruh nyanyi sama sekali dan aku janji fotomu pun nggak akan ditampilin dimanapun. Yang harus kamu lakukan adalah berdiri dalam ruangan dan ruangan itu tertutup. Mbak mohon sama kamu. Bantuin Mbak ya. Kamu mau kan? Makasih ya sayang. Saya nggak mau lagi dengar suaranya Lilis. Sekarang kalian keluar dari sini. Kita sendiri aja nggak percaya begitu ngedengerin. Suaranya betul-betul mirip kayak si Lilis. Saya percaya. Tapi saya harus ketemu dulu sama penyanyinya. Dia nggak mau nyanyi di depan umum. Dan nggak mau ketemu para wartawan, jumpa pers. Iya, itu dia. Ya udah, kita sekarang mulai rekaman. Oke? Semoga sukses ya. Oke, Kristi. Kita cek sound dulu ya. Aduh, Mbak Lilis lama banget sih. Kok jam segini belum nyampe? Oke. Kita mulai sekarang ya. Oh sayang, apapun yang telah terjadi, kau tetap selalu
selamat, Di. Anda kembali menemukan penyanyi yang benar-benar berbakat. Iya, Di. Kita semua menikmati cara dia menyanyi, betul-betul menghayati. Kalian benar. Saya juga merasakan hal yang sama. Kalian tahu nggak? Tadi saya pikir, begitu saya dengar lagunya, saya seperti mendengar Lilis pertama kali dia datang ke sini. Suara fresh dan bisa bikin orang terhanyut. Kenapa aku masih ingat sama Lilis ya? Fadil. Ada apa? Mau apa kamu kesini? Yang jelas saya kesini tidak untuk berkelahi sama kamu. Jujur aja, sebetulnya saya malas berurusan lagi sama kamu. Karena kamu tidak sehebat dulu. Kamu sekarang tidak lebih dari sekedar seorang pesuruhnya Lilis. Penyanyi terkenal itu. Saya betul-betul kasihan sama kamu, Fajri. Kamu mau menjual diri kamu dan mau menjadi bonekanya Lilis. Saya datang ke sini untuk menyampaikan pesan saya buat Lilis. Tolong kasih tahu Lilis. Kalau saya sudah berhasil memproduksi album rekaman pertama saya, dia harus dengar album ini. Dan mungkin setelah dia dengar, dia nggak akan jadi sombong lagi. Oh sayang, apapun yang telah terjadi, kau tetap selalu di hatiku. Oh sayang, biarpun takdir tak bersama, cintaku hanya untuk dirimu. Suara Lilis. Apa maksud Aldi dengan semua ini? Dari mana dia dapat semua lagu-lagu ini? Serat wajah tampan sangat mempesona. Mimpi manis. Di balik pintu hati tersimpan rinduku. Mimpi manis. Matamu berpanah asmara, bibirmu bertelaga madu. Aduhai, stop engkau mencuri hatiku. Stop engkau mencuri hatiku. Mimpi manis. Stop engkau mencuri hatiku. Stop engkau mencuri hatiku. Mimpi manis. Stop engkau mencuri hatiku. Stop engkau mencuri hatiku.
Kenapa kamu tidak angkat telepon saya? Aku tadi kan habis promosi album. Kamu lupa? Saya tahu acaranya sudah selesai 20 menit yang lalu. Emangnya kamu nggak lihat miss call saya? Saya akan sampai di rumah kamu 10 menit lagi. Kamu tunggu aja. Ada apa lagi sih? Apa yang mau diomongin sama Fajri? Apa dia tahu kalau aku nyanyi buat Mas Aldi? Kalau iya, apa yang mau dilakukan sama Fajri ya ke Mas Aldi? Ya Allah, jangan sampai Fajri melakukan sesuatu ke Mas Aldi. Lindungilah Mas Aldi ya Allah. Ya Allah, tolonglah aku ya Allah. Masuk. Oh sayang, apapun yang telah Astagfirullah. Gimana Fajri bisa ngedapetin CD itu ya? kau tetap selalu di hatiku. Oh sayang, biar ku takdir. Ini suara kamu kan? Ya Allah, aku harus gimana ini? Aku harus jawab apa? Saya tahu pasti ini pasti suara kamu. Aku nggak tahu, tapi suaranya mirip sekali seperti aku ya. Tapi ini memang benar-benar bukan suaraku. Dan aku juga nggak pernah nyanyi lagu seperti ini. Kamu jangan mulai-mulai coba berbohong sama saya, Lis. Saya tahu kamu mencoba menyelamatkan Aldi. Ini pasti rekaman kamu yang dulu kan? Yang belum sempat diedarkan. Dan sekarang si brengsek itu mau mengedarkannya. Kalau sampai dia melakukan itu, lihat saja nanti, Lis. Ternyata kamu masih cinta sama dia. Kamu masih mau buat dia sukses. Kamu masih mau supaya suara kamu dipakai sama dia apa, Lis? Kamu pikir saya bodoh? Saya punya alat yang bisa menganalisa suara. Dan alat itu pasti akurat. Dia tidak mungkin berbohong. Jadi saya bisa buktikan sama kamu. Kalau ini pasti suara kamu. Memang kebodohan yang sangat saya tunggu-tunggukan dari Aldi. Hanya sekali lagi, Lis. Kamu ingat itu. Hanya sekali lagi. Kalau sampai dia lakukan ini terakhir kalinya dia bisa sukses. Atau bisa berkarir. Saya akan tutup semua usahanya. Camkan itu baik-baik. Seharusnya dia berterima kasih sama saya. Kalau dia tidak saya jebloskan ke penjara. Turun. Ini memang kebodohan yang sangat saya tunggu-tunggukan dari Aldi. Hanya sekali lagi, Lis. Kamu ingat itu. Hanya sekali lagi. Kalau sampai dia lakukan ini terakhir kalinya dia bisa sukses. Atau bisa berkarir. Saya akan tutup semua usahanya. Itu nggak boleh terjadi. Aku harus bisa membantu Mas Aldi. Tapi, apa yang harus aku lakukan? Halo, Lis. Ada apa, Lis? Billy, aku nggak tahu.
Aku nggak tahu kalau Fajri bisa mendapatkan suara rekaman itu. Fajri punya alat untuk menganalisa suara itu. Dan dia juga bisa ngebuktiin kalau itu suaraku. Dia ngira Mas Aldi putus asa, lalu dia nekat mengeluarkan album lama aku. Billy, sekarang pasti dia ngancurin semua rencana Mas Aldi. Aku punya niat untuk bantuin Mas Aldi. Tapi dengan kejadian ini justru aku malah bikin dia susah. Enggak, Lis. Ini pasti semua ulah Fajri, dan Fajri itu adalah orang yang sangat kejam, Lis. Kamu jangan nyalahin diri kamu sendiri, Lis. Tapi tolong kamu bantuin Mas Aldi, Billy. Kamu cegah dia. Untuk sementara waktu ini jangan sampai dia mengeluarkan albumnya. Kalau enggak, Fajri malah bikin dia lebih susah lagi. Kasih aku waktu sebentar biar aku pikirin jalan keluarnya, Lis. Ya. Ya Allah. Isi Pak. Dari mana aja kamu? Coba kamu lihat ini. Saya udah pernah bilang sama kamu, kalau Aldi pasti sedang merencanakan sesuatu. Dia pura-pura bilang kalau dia punya penyanyi baru. Padahal yang dia pakai apa? Lagu lamanya Lilis dan suaranya Lilis. Nje Pak. Tapi memang mereka punya penyanyi baru Pak. Jenenge iku Kristi Pak. Dan suaranya mirip sekali dengan suara Lilis Pak. Bahkan Aldi punya saksi yang menunjukkan bahwa mereka buat rekaman yang baru Pak. Gak mungkin, Wanto. Kalau memang dia punya penyanyi baru, kenapa nggak ada orang yang tahu? Oh, Nje Pak. Saya dengar Pak. Penyanyinya itu sulit sekali Pak ditemui Pak. Soalnya berasal dari keluarga sing fanatik Pak. Nggak boleh melihat dia bernyanyi Pak. Melarang dia untuk bernyanyi Pak. Jadi ya identitasnya nggak mau diketahui orang-orang gitu loh Pak. Nje Pak. Kamu serius, Wanto? Nje Pak, serius sekali Pak. Sungguh. Kapan rencananya Aldi meluncurkan albumnya? Materi album sih belum siap kelihatannya Pak. Tapi rencananya besok mereka mau merilis sebuah lagu yang ingin menunjukkan suara penyanyi ke pasar. Gitu Pak. Bagus. Kalau gitu kita kasih kejutan buat dia besok. Apa semuanya seperti ini, seperti tak ada yang melihat diriku. Orang-orang ada yang mengerti aku. Sungguh di sini bukanlah tempat diriku berada. Hancur hatiku, terjebak dalam sepi dan luka yang dalam. Hancur hatiku, hancur hatiku, hancur hatiku. Hancur hatiku, terjebak dalam sepi dan luka yang dalam. Mimpiku, mimpi mami.
sudah datang ke acara peluncuran album kami. Terima kasih juga kepada wartawan. Mau apa kamu kesini? Selamat siang. Maaf kalau saya mengganggu acara ini. Saya hanya ingin menjelaskan sama saudara-saudara yang sudah ada di sini. Kalau album yang dikeluarkan Pak Aldi sekarang, yang menyanyi semuanya itu adalah Lilis. Di dalam album itu adalah lagu-lagu lamanya Lilis. Bohong! Jangan percaya sama omongannya dia. Ini album baru, dan penyanyinya bukan Lilis. Saya akuin, suaranya mirip sama Lilis. Tapi bukan dia. Kalau memang di dalam album itu bukan Lilis yang menyanyi, sekarang mana buktinya? Mana penyanyinya? Tunjukin sama kita semua. Ayo, mana penyanyi kamu? Penyanyinya tidak mau muncul di depan umum. Dia tidak suka ketenaran. Dia lebih suka menjadi orang biasa yang tidak dikenal oleh masyarakat. Kalian dengar sendiri kan? Itu jelas-jelas alasan yang dibuat-buat. Saya tahu kalau sebenarnya penyanyi itu tidak ada. Pak Aldi ini adalah seorang pencuri. Dia pembohong besar. Dia sudah ngambil lagu orang. Baik, saya akan buktikan sama kamu. Dan saya akan tunjukkan sama kamu kalau penyanyinya betul-betul ada. Dan kita lihat aja nanti. Kamu akan telan kata-kata kamu sendiri. Sabar. Kamu nggak orang panik apa? Peluncuran album segera dimulai. Dari Lilis. Ya, halo? Halo, Pak Duta. Gimana cara peluncuran albumnya, Pak? Apa yang terjadi di sana? Apa Fajri bikin kesulitan? Gimana Mas Aldi? Bagaimana kabar Mas Aldi? Papa baik-baik saja di sana? Didi, udah di. Kita pergi, Di. Lepasin. Udah di. Lepasin! Fajri, kamu tanya sama Lilis. Kenapa dia nggak berani datang ke sini? Kenapa? Karena dia tahu. Dia nggak ngerasa menyanyikan lagu-lagu itu. Dan dia nggak akan pernah menyanyikan rekaman lagu-lagu itu. Makanya dia nggak berani ke sini untuk ketemu sama saya. Dia cuma menyuruh kamu untuk datang ke sini. Begitu kan, Bapak Fajri? Dan di sini semuanya akan kelihatan. Bapak Fajri, semula orang-orang di sini berpikir bahwa dia adalah seorang bisnismen yang cerdas, pintar, dan sangat lihai. Tapi justru di sini, Anda terlihat sangat tolol. Kenapa? Karena Anda terpesona oleh rayuan Lilis yang naif itu. Dia cuma menjadikan kamu sebagai boneka. Dan kamu tidak lebih dari seekor anjing piaraannya dia. Sekarang kamu pergi ke majikan kamu.
Dan bilang sama dia, apa yang terjadi di sini. Lebih baik mulai sekarang kamu pikirkan mengenai penyanyi kamu yang gak jelas itu. Aldi, kamu udah bikin Fajri marah besar. Ini sangat berbahaya. Dia nggak akan ngebiarin kamu sampai kamu benar-benar hancur. Ya Allah, apa yang akan terjadi selanjutnya? Apa katanya? Pusing gawat. Giliran pusing gawat dikasih tahu saya. Habis bagaimana? Lilis nanyain kabar Aldi, Aldi nanyain kabar Kristi. Bingung. Berita yang enak-enak dong. Kalian kenapa masih di sini? Saya butuh Kristi sekarang. Kalian jemput dia. Enggak. Itu nggak mungkin, Di. Betul, Di. Itu nggak mungkin. Kenapa? Kamu kan tahu gimana Kristi. Kristi kan pernah bilang bahwa dia nggak mau tampil di muka umum. Iya, Di. Perjanjiannya kan begitu. Tapi sekarang kita dalam kesulitan. Kita dianggap pembohong. Kita butuh dia. Kita harus menampilkan Kristi di depan orang-orang. Sekarang kalian telepon dia dan bilang sama dia, kita janjian ketemuan di studio. Oke? Iya. Ajar! Sialan! Pak, tenang Pak. Kendalikan emosi Pak. Tenang, Pak. Kamu! Jangan sok pinter kamu. Malah senyum-senyum seperti itu lagi. Aldi benar-benar kurang ajar. Dia berani panggil saya anjing di depan semua wartawan. Kamu nggak usah senyum-senyum. Kamu bawa penyanyi Aldi itu ke sini. Sebelum matahari terbit, saya sudah mau dia ada di sini. Kamu ngerti itu? Iya, Pak. Atau kamu saya pecat? Iya, Pak. Pecat. Tapi kan Bapak janji sama saya, Pak, nggak akan pecat saya selama... Apa? Iya, Pak. Saya akan cari penyanyi itu sebelum matahari terbit, Pak. Janji, Pak. Iya, Pak. Waduh, di mana aku mesti nyari penyanyi itu ya? Kristi, tolong selamatkan saya. Cuman kamu yang bisa menolong saya. Maaf Pak Aldi, saya nggak bisa. Saya benar-benar minta maaf. Tolong ngertiin kondisi saya Pak. Dari awal kan saya udah bilang sama Pak Aldi, saya nggak mau menunjukkan diri saya. Dan saya nggak mau semua orang tahu siapa saya sebenarnya. Dan sekarang saya juga katakan hal yang sama dengan apa yang Pak Aldi bilang sama saya. Kris, saya mohon Kris. Tolong kamu bisa pahamin masalah saya. Saya ingin ngebuktiin pada mereka kalau saya dan perusahaan saya itu ada. Dan kita punya penyanyi yang nyata, yaitu kamu. Saya menyanyi untuk diri saya, bukan untuk orang lain. Saya punya masalah keluarga, Pak Aldi. Suami saya nggak tahu kalau saya menyanyi. Saya akan bicara sama suami kamu nanti. Dan saya akan jelaskan semuanya sama dia. Saya yakin suami kamu pasti akan bisa mengerti. Ini saya yang takutkan, Pak Aldi. Saya sudah menduga, pasti suatu saat ini pun akan terjadi. Dan ternyata saya benar. Tolong Pak Aldi, jangan libatkan saya pada masalah ini, Pak Aldi. Jika suami saya tahu saya menyanyi, saya pasti akan diceraikan. Saya mohon Pak Aldi, jangan libatkan saya dalam masalah ini. Maaf. Kalau dia nggak bisa datang,
kita tetap fokus sama rekaman dan merilis album kita. Toh walaupun album kita meledak, itu cuma kita yang tahu. Wanto, Iya Pak. kamu kemana aja? Dari tadi saya cari-cariin. Aku dengar Pak. Pak, tapi saya gagal Pak. Makanya saya orang berani Pak nemuin Bapak. Saya gagal Pak nemuin penyanyi Pak Aldi itu Pak. Dan saya udah bikin surat pengunduran diri Pak. Kamu ini kadang-kadang sok pinter aja. Kembali ke kerjaan kamu. Saya kasih kamu kesempatan kedua. Saya dengar Aldi sedang buat rekaman yang baru. Coba kamu mata-matai dia. Cari tahu siapa penyanyi itu. Bawa penyanyi itu ke sini sebelum dia tanda tangan rekaman sama Aldi. Ngerti? Iya Pak. Siap Pak. Pokoknya perintah Bapak. Berarti itu tugas saya Pak. Nah, sana. Bagus. Saya sudah menyiapkan semua liriknya untuk kamu nyanyikan hari ini. Kita bisa mulai latihan sekarang. Gimana? Kamu sudah siap? Di, gimana kalau si Kristi langsung rekaman aja? Kita nggak usah buru-buru. Saya perlu latihan biar kita bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Saya mau kita mendapatkan hasil yang sempurna supaya kita bisa buktikan ke Lilis. Gimana sih si Lilis nih janjinya? Masa hari gini belum datang juga? Pak, saya turun di sini aja ya Pak ya. Bapak jalan dulu ya. Nanti bisa jemput saya Pak ya. Loh, itu kan Lilis. Loh, kan ada rekaman ya dia? Duh, harus aku selidiki iki. Oke, Kristi. Kamu latihan ya. Dan kamu harus pelajarin dulu lirik-liriknya. Enggak, Di. Kristi ini bukan penyanyi yang profesional. Jadi kalau dia ingin menyanyi, dia membutuhkan intuisi dan perasaan. Jadi kamu tinggal kasih dia waktu dan kamu nggak bisa menyamakan dia dengan penyanyi yang lainnya. Kristi, kamu masuk aja ke studio, kamu pelajari semua lirik lagu dan kalau kamu sudah siap, kamu kasih tahu kita berdua. Sukses ya. Mana sih? Kok di jam segini belum datang? Aduh. Kristi, kamu sudah siap? Kristi sudah terlalu lama di dalam. Dan seharusnya dia sudah mempelajari lirik-liriknya. Kenapa dia belum siap juga? Loh, aneh ki. Kenapa mesti lewat pintu belakang segala yo? Wah, harus aku selidiki ki.
Mbak Lilis, ya Allah, alhamdulillah. Untung Mbak Lilis cepetan datang. Kalau nggak aku bisa mati, Mbak. Maaf ya. Udah, sekarang kamu bilang aja udah siap. Kristi, kamu sudah siap kan? Ada masalah? Enggak kok, enggak. Ya udah, kita bisa mulai sekarang kan? Ayo dong. Ayo, sekarang pakai. Siap? Oke, Kristi. Udah siap ya? Siapa Saldi? Ya Tuhan, berilah aku kekuatan. Ya Tuhan, berilah aku kekuatan. Dengarlah cerita tangisan hati ini. Tuhan, berilah aku kekuatan. Setiap orang pasti mengalami cobaan di dalam hidupnya. Agar lebih mengenal kebesaran Tuhan, tuntunlah aku keluar dari masa-masa sulit ini, hingga ku dapat yang terbaik di dalam hidup ini. Ya Tuhan, berilah aku Di, aku keluar dulu ya. Mau kemana kamu? Ada urusan bentar. Yuk. Sombong. Belum tahu. Sopo aku iki? Wanto Putra Purwokerto. Wah. Bola. Belum puasa iki ya. Gak boleh godain orang. Aduh, tobat. Ampun ya Gusti Allah, ampun. Maaf Bayu. Dah. Iku Lilis. Ngapain ya dia di dalam?
Ya Allah, Lis. Kita diikutin Wanto. Anak gua Fajri. Apa?